Dari mana beasiswanya? LPDP, Pak. Wah. Ini LPDP ini kurang promosi juga nih, Pak, gitu. Oh, iya, Mumpung iya. nih di BPPK, kasih tahu nih LPDP ini kurang Luar biasa ya. kurang apa ya, brandingnya tuh nggak cukup kuat gitu loh, Pak. Sektor industri dibagi GDP kan turun, Pak, ya. Dulu pernah mencapai 30%, sekarang cuma 20% gitu. Itu fakta sekali itu, Pak. Ya, jadi bagaimana mau tumbuh tinggi ya, bagaimana pajaknya naik kalau sektor yang mendongkrak itu adalah konsumsi gitu. Dan sekarang investasinya semuanya fokusnya ke energi, ke mana? Ke nikel. Padahal nikel didiemin aja udah tumbuh sendiri gitu, Pak. Kalau kita bicara kebijakan makro fiskal, moneter, Ya. neraca pembayaran dan sektor real gitu ya, Pak ya. Menurut Pak Anggito yang sebetulnya yang relatively masih perlu didorong yang mana, Pak? Bahwa setiap rupiah yang keluar dari APBN itu outputnya jelas dan outcome-nya kalau bisa lebih cepat gitu, Pak. Iya, iya. Pak, itu memang PR jangka panjang, Pak, gitu. Jangka pendek, Pak. Gini maksud saya, untuk bisa merubah kementerian lain dan merubah mindset seperti itu gitu ya, itu memang bisa menjadikan Kementerian Keuangan itu sebagai contoh. Tapi yang bisa merubah kementerian lain itu seperti Kementerian Keuangan itu bukan tupoksinya Kementerian Keuangan. Betul, betul. Nah, itu karena dulu pernah, Pak, pada saat kita melakukan reform dan kemudian kita berhasil, kan yang ikut bangga kan Bank Dunia, karena kita menggunakan salah satu advisor-nya kan dari Bank Dunia. Dan mereka sangat bangga dan melakukan itu dengan sebuah maksud bahwa ini harus di cloning gitu, replikasi ya. direplikasi ke tempat-tempat lain. Usulannya apa, Pak? Usulannya agar Kementerian Keuangan itu menjadi koordinator reformasi birokrasi secara nasional. Perang itu. Perang itu. Jadi saya yang sewaktu itu pimpinan saya sudah hampir mau, Pak. Hampir mau. Tapi saya bilang sebetulnya ada dua hal yang perlu dipertimbangkan. Pada saat pertama, itu bukan tupoksinya Kementerian Keuangan. Yang kedua, memang betul kita ini bisa melakukan itu karena memang karakter orang-orang Kementerian Keuangan tidak sama dengan kementerian yang lain secara keseluruhan. Nah, apakah nanti tidak menimbulkan image bahwa kemudian Kementerian Keuangan serakah mau nangani hal-hal yang bukan kewenangannya Kementerian Keuangan? Itu yang jadi masalah, yang Nah, jadi reputasi, risiko reputasi. Iya. Jadi oleh sebab itu sebetulnya kita tim reform siap membantu, tetapi tempatnya jangan di Kementerian Keuangan. Akhirnya kan zaman Pak SBY terakhir kan, Menpan plus RB kan, Pak, dan kita support itu. Nah, jadi sekarang kalau kita mengharapkan cloning kinerja Kementerian Keuangan yang terukur itu memang mestinya dari Menpan Tapi RB. di mana-mana, Pak, di mana-mana itu Kementerian Keuangan itu kan punya budgetary power. Yang kedua punya regulatory power. Itu memang lead, Pak. Ya. Makanya kalau di Korea barang itu kan Kementerian Keuangan dan Kementerian Perekonomian jadi satu ya, karena dia lead ya, lead institutions gitu. Nah itu saya kira sebetulnya yang bisa dilakukan pemerintah itu kan within government itu kan reformasi birokrasi. Yang saya merasakan saya berhubungan dengan banyak kementerian itu isinya frustasi, Pak. Frustasi betul. Jadi memang something must be done. Tapi ini kan within government, Pak. Sebetulnya kalau para capres-capres ini bisa menggerakkan mesin ini. Ini kan fourth line, Pak. Kekuatan keempat ini kan ini, Pak ya. Birokrasi itu yang menggerakkan. Ya, sepakat, Pak. Sepakat. Tapi ya itu tadi. Sebetulnya kan nanti akan sangat tergantung pada priority daripada top leadernya. Kalau secara nasional berarti kan yang akan kita pilih nih, apakah akan melihat itu sebagai bagian dan titik penting di dalam melakukan perbaikan secara menyeluruh gitu ya. Sebetulnya sih kalau
artikulasi keluarnya kan sudah, Pak. Kita akan membersihkan birokrasi segala macam. Tapi Bapak lihat menteri-menteri yang ketangkap berapa, Pak? Itu kan menunjukkan salah pilih juga, Pak. Gitu ya. Tone from the top-nya kan nggak ada itu. Coba mulai dari siapa, Pak? Bapak sebutkan aja. Kementerian Pertanian, Kementerian Kominfo, BPK juga begitu, Kementerian Sosial juga begitu, Pemuda Olahraga juga begitu. Siapa lagi, Pak ya? Agama juga begitu. Banyak, Pak, yang jadi ya apa namanya, prihatin aja, Pak, kalau dari sisi itu. Dari sisi satu sisi saya bangga dengan Kementerian Keuangan yang sudah menunjukkan performnya dan menyelamatkan negara ini dari keruntuhan, Pak. Terus terang kalau nggak kita punya program policy yang kuat gitu ya, cukup. Ya. Pada saat COVID. Mungkin kalau saya boleh mengingatkan ini, Pak. Sekarang apa sih yang saya banggakan gitu ya? Ya, yang kelihatan sekali, Pak ya. Satu itu adalah kesehatan yang sekarang cukup resilient, Pak ya. Minimal ya si Menteri si Budi ini oke lah menurut saya sih. Yang kedua ya keuangan. Keuangan itu menurut saya bukan hanya menterinya tapi organisasinya. Kalau saya tanya apa sih yang buat kamu bangga, misalnya anak-anak sekarang pengen ngapain sih? Pengen lamar di LPDP. Itu kan menjadi target. Ponakan saya di Harvard, Pak. Ponakan satu lagi di Chicago. Pak, zaman dulu mana kita ada berpikir, Pak, gitu ya. Itu anaknya adik saya, Pak, gitu. Ya, dan satu lagi ada ponakan saya yang di Chicago Law School, Pak. Itu kan sekolahnya Obama, Pak. Gitu. Dan sekarang kalau saya kemarin ketemu saya ke Singapura, Pak ya banyak diaspora di sana ya, dia LPDP, Pak. Dan mindsetnya oke gitu. Saya bilang kalau ditanya toh, Pak saya anaknya pulang dari sini, kamu sini dulu aja, gitu ya. Cari investasi supaya kamu bisa invest nantinya. Kan itu di Shopee, di di bank gitu ya, di Gojek gitu mereka bagus-bagus, Pak. Nah, dan itu LPDP, Pak. Itu yang membuat saya juga bangga, Pak ya, bahwa ini program ini berhasil gitu sebetulnya. Cuman sekarang bagaimana kita memanfaatkan mereka. Ya, ini yang belum kelihatan, Pak gitu. Memang itu harus diakui bahwa membuat endowment fund di bidang pendidikan itu investasinya luar biasa itu kan pemikiran Pak Anggito sama Bu Sri Mulyani kan dulu Alhamdulillah. Luar biasa itu. Bapak masih ingat saya juga. Oh iya, luar biasa Pak itu. Karena kan begini, Pak, dulu pemikirannya analisis dari bawah kan 20% itu gimana cara ngabisinnya kan, Pak. Dan apakah nanti tidak ada moral hazard karena duitnya banyak, kemudian pasti moral hazard, Pak. Kita buat aja itu. Dan itu luar biasa hasilnya, Pak. Dan saya kira Pak. Banyak anak-anak muda dari kita ya tadi yang sekolah di Harvard, yang itu luar biasa kan, Pak itu. Iya, Pak. Itu ada anak satu direksinya BRI, Pak. Sekolah di Wharton, Pak, di sekolah saya di Pennsylvania. Mana ada yang berpikir sekolah bersama di sekolah yang kayak gitu yang mahal dan sekolahnya Pak Budiono dulu ya itu. Iya. Wah, itu saya dari mana beasiswanya? LPDP, Pak. Ini LPDP ini kurang promosi juga nih, Pak. Gitu. Mumpung nih di BPPK kasih tahu nih LPDP ini kurang brandingnya tuh nggak cukup kuat gitu loh, Pak. Ya Pak, low profile. Jangan, Pak. Sekarang mah yang penting hasilnya katanya begitu. Yang orang nggak menghasilkan malah high profile. Orang yang menghasilkan low profile balik-balik, Pak. Orang yang nggak punya hasil dia branding main medsos terus. Orang yang punya hasil nggak main medsos. Ya, makanya saya ngomong ini lewat podcast Pak Marwanto ini, Pak. Ini Pak, tolong itu noted, Pak. Noted itu LPDP lebih branding, Pak. Bersuara keluar. Kalau perlu Pak, kalau waktu Bu SMI pergi ke Harvard itu kan ada videonya ya. Kalau perlu di profil satu-satu, saya dari ini saya dapat LPDP, sekarang saya di mana. Itu kan profil individu itu kan sangat kuat itu ya. Membuat bangga anak-anak dan ingin, Pak, berkompetisi gitu. Kemarin ada satu anaknya di Bappenas, keterima juga di Melbourne Uni gitu kan, bangga gitu, Pak. LPDP, Pak. Iya. Luar biasa memang Pak LPDP. Anak saya juga LPDP, Pak, yang dulu di Taruna Nusantara. Oh gitu.
di ENU LPDP juga Oh, Pak ya. Masya Jadi Allah. Itu luar karena biasa. bapaknya kalau itu sih. Bapaknya nggak bisa sekolah di... Ngalahin bapaknya dari bapaknya. Bapaknya bahasa Inggrisnya pas-pasan. Pas-pasan. Jogja terlalu banyak makan gudeg. Ya, 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 ya. Pak Gito, ya menarik sekali itu Pak Gito. Nah, Pak Gito ini satu hal yang juga cukup menarik adalah pada saat kita terkena COVID gitu Ya. Pak ya. Kemudian suka tidak suka Ya. yang paling terdepan ini adalah kebijakan fiskal. Ya. Kebijakan yang lain boleh, tetapi kebijakan fiskal di depan karena memang membutuhkan dana. Ya. Tapi pada saat itu kan penerimaan pajaknya drop karena memang aktivitas ekonomi turun. Dan insentif toh justru. Insentif. Jadi penerimaannya susut, belanjanya naik karena kebutuhan untuk COVID. Sehingga suka tidak suka kan defisit melonjak sangat tinggi sampai 6,2% GDP yang itu lebih dari 1.000 triliun. Ya. Ya, Pak ya. Dan itu terjadi, tetapi hasilnya kan sekarang ada. Iya, ya. Dan Pak Anggito sebagai pengamat ya Pak ya, nanti 10 tahun lagi Pak, atau bahkan mungkin 2-3 tahun lagi pada saat rezim sudah berganti, kalau ada suara yang mengatakan, itu Menteri Keuangan hobinya kok ngutang, tinggi sekali itu utang gitu, tanpa mengerti dia bahwa kalau kita tidak utang, apa yang akan terjadi pada saat COVID itu harus diatasi gitu loh. Nah, menurut Bapak harusnya apa yang kita artikulasikan keluar gitu. Karena kan tidak semua orang paham gitu. Karena sementara orang mengatakan bahwa, wah sekarang ini utang setiap kepala sudah 7 juta loh gitu misalnya. Seperti itu. Ya, sebetulnya yang paling ideal itu adalah bahwa sekarang kan era keterbukaan dan media kan sangat luas ya. Jadi memang Kementerian Keuangan itu harus punya ya tadi regional ekonomis Pak ya yang bersuara. Jadi lebih baik pakai horse's mouth lah menurut orang lain yang menyampaikan itu. Nah, tapi saya kan belum mendengar nih ekonom-ekonomnya Kementerian Keuangan itu menyampaikan kebenaran Pak ya atau analisis lah gitu yang strong gitu. Dan itu dipaket dengan baik gitu ya. Satu yang kedua adalah ya perbandingan antar negara Pak gitu ya, antar negara bahwa kita akan the best performer gitu Pak. Bagaimanapun suka kan kita bandingkan dengan negara lain, negara mana yang cepat recovery Pak. Kita kan hanya butuh 2 tahun Pak untuk recover dari 40% ke 30% debt to GDP ratio-nya Pak. Ya toh gitu ya. Kalau memang masih mengecewakan ya tax ratio, tapi overall kan memang di mana-mana tax ratio turun Pak karena banyak jasa-jasa yang non taxable ya dan melalui digital kan itu ya. Itu susah di tax Pak ya. Dan karena keberpihakan justru pada saat COVID kan malah diturunkan. Dan gitu. kemudian rekod kita kan 2 tahun kan sudah kembali ke 30%. Nah, yang ketiga yang harus disampaikan juga di samping pertama adalah kita meminta orang lain yang menyampaikan kepada publik ya. Yang kedua perbandingan antar negara. Yang ketiga adalah bahwa direction itu jelas Pak gitu ya. Bahwa kita ini kan sementara gitu Pak ya, harus kembali gitu. Nah komitmen kembali itu kan kadang-kadang ya seperti Bapak bilang itu sudah comfort zone udah ngutang aja enak gitu. Nah kan kita kembali dalam 2 tahun. Tax revenue kita naik di tahun 2023 ya, 2022. Orang bilang itu karena commodity boom ya, tapi apapun juga kan itu naik ya. Harapan kita 2023, tadi saya lihat di realisasi sampai dengan November kan cukup bagus Pak ya. Mungkin akan di atas target gitu ya. Nah itu akan membuktikan Pak, membuktikan. Nah sekali lagi saya sih agak menyayangkan ya Bu Menteri terlalu banyak keluar gitu ke publik gitu. Padahal kan harusnya kan lebih banyak orang lain yang menyampaikan. Nah itu forumnya itu harus di package dengan rupa Pak sehingga yang menyampaikan adalah pihak-pihak yang lebih netral, yang lebih objektif gitu loh. Gitu. Ya apa yang saya lakukan dengan cara saya sendiri itu Bapak bisa lihat nanti di di kolom saya lah di kompas.com ya. Itu banyak yang saya apresiasi. Saya melihat apa adanya aja Pak gitu ya. Ya tapi memang saya dianggap agak bias. Saya dibaca sama teman saya Bapak bias Kementerian Keuangan enggak juga. Saya akan lihat angka aja. I have nothing to do. Saya nggak dibayar sama Kementerian Keuangan untuk ini kan gitu. Jadi sebetulnya sih
Lihatnya waktu debat mengenai kasus-kasus korupsi barang itu kan saya membela dengan cara saya sendiri gitu ya Pak. Nah saya harapkan demikian ini yang ditunjuk ataupun diberikan kepercayaan jadi ekonomnya Kementerian Keuangan itu lebih vokal gitu Pak, lebih vokal dalam diskusi, dalam debat, dalam apapun juga gitu. Karena mereka kan berkumpul di IC Pak. Saya kan lihat kemarin regional ekonomis ya di Bali ya, saya lihat itu kan saya kenal semua itu regional ekonomisnya. Tapi kok nggak ada suaranya ya gitu ya. Nah mungkin salah memilih orang atau gimana gitu. Mungkin yang anak-anak yang YouTubers gitu ya, tapi ekonom gitu yang siapa yang bisa disampaikan supaya objektivitasnya itu bisa dan bisa mengeko gitu ya Pak ya. Iya. Kebenaran sebetulnya itu kan kita nggak fakta aja. Fakta itu kan. Kalau memang jelek katakan jelek, tapi kalau memang proven bahwa itu bagus ya kita harus sampaikan apa adanya gitu. Oke, saya kira catatan bagus itu. Ya, sebetulnya gini Pak, kalau fiskalnya bagus, memang masalahnya kan industrinya deindustrialisasi. Itu kan fakta toh Pak. Sektor industri dibagi GDP kan turun Pak ya. Dulu pernah mencapai 30%, sekarang cuma 20% gitu. Itu fakta sekali itu Pak. Ya, jadi bagaimana mau tumbuh tinggi ya, bagaimana pajaknya naik kalau sektor yang mendongkrak itu adalah konsumsi gitu. Sementara industri turun, investment ratio juga turun. Jadi Bapak bisa membayangkan bagaimana kalau kan penerimaannya kan nyari-nyari tanda petik Pak ya. Memang pajak itu kan naik karena sektornya tumbuh ya, khususnya sektor yang memberikan nilai tambah gitu. Nah ini yang jadi permasalahan yang akhirnya larinya ke Kementerian Keuangan juga gitu. Ya. Padahal jelas-jelas sekali itu ada dua yang saya lihat ya, deindustrialisasi mesti terjadi terus, tidak ada industri baru Pak, hampir nggak ada Pak. Yang kedua adalah investment ratio juga turun. Ya, mudah-mudahan itu karena masih merasakan dampak dari COVID ya Pak ya, terutama investasi Pak, itu saya kira disadari. Tetapi kalau kita bicara investasi, bukankah juga negara-negara pasca COVID juga masih belum kembali ke normal Pak ya, investasi Pak ya. Trennya Pak, kalau memang trennya ini kan saya lihat sudah 10 tahun yang lalu Pak. Kalau memang COVID gini ya, gitu ya. Tapi sudah terjadi, it's happening gitu Pak. Terjadi sejak 10 tahun yang lalu, bukan karena COVID ini Pak. Karena memang policy kita terlambat Pak. Gitu ya, terlambat. Dan sekarang investasinya semuanya fokusnya ke energi, ke mana? Ke nikel. Padahal nikel didiemin aja udah tumbuh sendiri gitu Pak sebetulnya. Kan kalau resources-nya dari natural resource kan sebetulnya campur tangan manusia kan relatif kecil, cuma duitnya aja, capital aja gitu ya betul. Tapi kalau industri kan butuh know-how Pak, butuh teknologi, butuh long term plan gitu. Misalnya gini aja, industri gula deh. Coba Bapak sebutkan di mana industri gula? Sekarang pabrik gula hampir semuanya gulung tikar. Plastik, kimia Pak, di mana? Itu kan sebenarnya sumber teks semua itu Pak, kalau itu jadi Pak ya. Itu yang sebetulnya saya prihatinkan itu. Ini kenapa kok nggak ada, dan makanya pertumbuhan ekonomi kita ya 5%-nya sudah to be true Pak gitu. Ya. Pak gitu ya, tapi kalau kita bicara sektor-sektor itu ya Pak ya, itu kan sebetulnya berhubungan tetapi tidak terlalu dekat dengan kebijakan fiskal. Enggak Pak. Itu lebih ke kebijakan sektorial kan Pak ya. Sektoral. Jadi kalau kita bicara kebijakan makro fiskal, moneter, neraca pembayaran dan sektor real gitu ya Pak ya. Menurut Pak Anggito yang sebetulnya yang relatively masih perlu didorong yang mana Pak? Kalau saya sih ya sekarang industri Pak ya, manufacturing yang sama tenaga kerja Pak, dua itu. Nah itu ya. Trade kita rada ambivalen ya karena proteksi perlindungan kepada ekspor itu ya, larangan ekspor itu Pak ya, itu kan kontroversial ya. Meskipun maksudnya hilirisasi ya. Ya gampangnya kok sekarang konteksnya itu hilirisasi Pak. Sebenarnya manufacturing itu kan hilirisasi ya. Bagaimana supaya resources itu diolah di dalam negeri. Tapi pabriknya nggak ono Pak gitu. Multipliernya lebih besar. Ya, tapi pabriknya kan nggak ada Pak masalahnya. Ya, kan gitu aja gampangnya. Misalnya gini, CPO lah yang jelas kita punya banyak. Tapi pabrik
apa namanya, pabrik minyak. Minyak Anu kan untuk mengolahnya tidak ada investasi baru, Pak. betul, betul. Nah, gitu. Akhirnya kita membuat larangan ekspor, kan jadi ironis, Pak, ya gitu ya. Sebetulnya itu kan bisa diolah dalam negeri kalau memang industrinya ada gitu. Iya, iya. Jadi memang sektorial sih Pak, yang perlu kita support dan Ya. dukung dengan berbagai keperpihakan, baik itu sektor moneter maupun sektor fiskal gitu ya Pak. Tapi kalau kita bicara sektor moneter gimana? Ya. Moneter sih sudah mulai transparan, Pak, ya. Iya. Saya kira sekarang ini kalau saya mengikuti apa namanya diskusi dari tim ekonomisnya dari perusahaan ya, mereka merasa bahwa kebijakan moneternya sangat predictable, Pak. Oke, ya. Predictable ya. Jadi kebijakan moneternya itu sangat transparan, ya, mudah diakses. Seperti juga kebijakan fiskal, Pak, sebenarnya mudah diakses. Ya, sebetulnya kuncinya kalau informasi itu mudah diakses, sehingga para analis ini bisa memberikan advice yang positif, Pak, yang positif. Minimal dia tahu bahwa kondisi seperti apa. 2 bulan yang lalu kan seolah-olah tiba-tiba Bank Indonesia menaikkan suku bunga, gitu Pak ya. Tapi sebetulnya nggak ada yang komplain dari si analis, Pak, karena sudah predictable gitu. Nah itu saya kira kebijakan moneter kita semakin predictable, Pak, gitu ya. Predictability-nya itu bisa Pak, bisa diacungi jempol lah gitu ya. Karena dan yang kedua yang saya anggap baik adalah sekarang mikroprudensialnya semakin banyak, variasi kebijakannya semakin banyak, jangka pendek, jangka menengah, jangka panjang. Ya, kan mereka punya SRBI, punya instrumen-instrumen untuk menyerap dana-dana jangka pendek itu semakin banyak, variasinya semakin banyak. Jadi saya kira itu yang membuat saya cukup gembira ya dengan kebijakan moneter fiskal ini sangat predictable, Pak, sangat bisa dibaca gitu ya. Mikronya mungkin lain-lain ya, Pak, tapi menurut saya sebagai analis, sebagai pengamat, saya melihat kebijakan fiskal moneter ini kan menjadi safeguard. Tapi ini nggak bisa lama, Pak, kalau sektorialnya tidak menghasilkan, Pak ya. Sektor kemudian memberikan nilai tambah. Kalau UKM jalan, Pak, gitu ya. Tapi UKM kan tidak memberikan nilai tambah, Pak. Ya, tapi bukankah UMKM justru menyerap lebih banyak tenaga kerja? Setuju. Dari sisi magnitude-nya, iya, ekspornya, tapi tidak memberikan nilai tambah, Pak. Kan nilai tambah kan industri besar, Pak, menengah sedang gitu ya. Ada tapi nggak besar. Gitu ya, ya, ya mereka jualan, Pak, gampangannya beli barang lalu jual, lalu diolah kecil jual, olah kecil jual gitu. Tapi yang kita bayangkan dulu zaman Orde Baru yang paling banyak kan industri manufaktur, Pak. Manufaktur itu menggerakkan ekonomi kan dulu kan pertumbuhan ekonomi manufaktur kan double digit, Pak. Setelah itu kan sekarang tinggal 5% gitu, Pak ya. Dan itu yang membuat pertumbuhan ekonomi itu stuck ke 5%. Dan itu yang membuat penerimaan pajak semakin sulit, Pak. Karena marginnya kan tipis, Pak. Tipis gitu.